Bapak Ibu, kita bertemu lagi dalam pertemuan kita berikutnya. Kita akan membahas tentang metode Sokrates. Metode Sokrates ini adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang dilakukan oleh Sokrates pada zaman Yunani kuno. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman kepada para pembelajar ataupun para murid Sokrates saat itu untuk memahami sebuah entitas kebenaran secara tepat dan secara akurat. Metode Sokrates ini ada dua pendekatan, andragogi dan pedagogi. Andragogi itu yang dilakukan oleh Sokrates pada masa Yunani kuno. Pedagogis dikembangkan oleh Plato dan beberapa sekolah-sekolah tinggi dalam ilmu hukum, ekonomi, dan lainnya di Amerika Serikat dan Eropa. Kita akan mempelajari beberapa pendekatan metode Sokrates sehingga kita memahami secara tepat bagaimana Sokrates melahirkan sebuah kebenaran yang akurat dan sahih dalam mengentas sebuah dogma kebenaran yang sebelumnya dikuasai oleh para agamawan atau para pengikut kepercayaan yang mana mempengaruhi cara pikir para pembelajar murid-murid dari Sokrates atau para pembelajar murid-murid pada era Yunani kuno. Oke, ini kecenderungan dalam memahami kebenaran. Hingga saat ini pun kecenderungan ini masih ada pada diri kita, termasuk saya. Dalam berpikir atau dalam proses belajar mencari kebenaran, kita sering terpaku dan bersifat subjektif. Apa yang kita katakan itu diasumsikan sebagai kebenaran yang sahih. Walaupun namanya asumsi belum dibuktikan. Yang namanya asumsi belum sampai pada tingkat kesimpulan. Tapi yang subjektif ini selalu menjadi pegangan kita. Yang kedua, kebenaran selalu kita anggap sebagai sesuatu yang dogmatis. Apalagi kalau kita orang beragama. Kebenaran sesuatu yang tidak lagi harus diuji, tapi sesuatu yang dipercaya begitu saja. Pengertian dari iman ya, sesuatu yang tidak dilihat tapi diyakini. Ini pemahaman yang dogmatis. Saya katakan ya dan memang ya itulah yang benar. Ini dogmatis. Banyak dari kita yang sudah memiliki pembelajaran yang banyak, banyak dari kita yang sudah belajar ke luar daerah bahkan luar negara, selalu terpaku dengan kebenaran-kebenaran dogmatis ini. Kita memiliki beberapa buku-buku yang merupakan alkitab kepercayaan sumber kita. Dan kita kurang familiar dengan kebenaran-kebenaran baru yang mana berdialektika dengan dogma kita. Yang ketiga, kecenderungan orang dalam memahami kebenaran adalah memiliki egosentris dan sosiosentris. Nah, ini akan kita bahas secara serius dalam pertemuan kita kali ini. Egosentris adalah mengakui bahwa kebenaran itu hanyalah milik saya. Richard Paul dan Linda Elder melakukan penelitian terhadap para profesor di Amerika Serikat. Mereka dua adalah pengembang critical thinking di Sonoma University, mendapatkan bahwa kebanyakan atau sebagian besar profesor mengakui bahwa diri mereka lah pemegang kebenaran. Perkembangan pengetahuan, perkembangan pendekatan untuk memahami kebenaran yang baru, itu mereka tidak melakukan pembaharuan. Mungkin terjadi sekitar kita juga seperti itu. Kalau kita sudah pada tingkatan strata pembelajaran yang tertinggi, apakah itu dokter atau profesor, kadangkala kita merasa bahwa kitalah penguasa dari kebenaran tersebut. Keadilan, kebijaksanaan, kebenaran absolut itu hanya milik kita, bukan milik orang lain. Ya, di dalam kelas pun kadang-kadang kita melakukan itu. Nilai itu hak prerogatif dari dosen. Nah, ini bentuk-bentuk egosentris yang kadang-kala tertanam di dalam diri kita secara tidak sadar pada saat kita memahami sebuah kebenaran. Nah, bentuk yang lainnya sosiosentris dan yang terakhir adalah retorika. Dalam metode Sokrates, ini bukan metode untuk melakukan retorika atau debat. Mengapa ini terjadi? Karena Sokrates pada zamannya dia sangat galau atau sangat resah dengan tindakan para kaum sofis seperti Gorgias dan Protagoras yang mengajarkan cara retorika untuk memutarbalikkan kebenaran.
Retorika ini diajarkan oleh Protagoras dan Gorgias kepada anak-anak muda Yunani kuno dengan tujuan adalah jika mereka berbuat salah, maka kesalahan itu dapat menjadi sebuah kebenaran hanya dengan kemampuan berargumentasi. Maka dengan itu, pada saat itu banyak generasi muda Yunani kuno belajar teknik retorika. Tujuannya adalah apa? Supaya untuk bisa menjadi para politisi, supaya bisa memanipulasi kebenaran yang berada dalam tengah-tengah rakyat. Kebenaran konten ajaran dari retorika yang paling banyak diperkenalkan oleh Gorgias dan Protagoras adalah kemampuan berdebat. Hal ini sangat dibenci oleh Sokrates. Menurut Sokrates, retorika itu harus digunakan untuk menemukan kebenaran, bukan untuk memanipulasi, bukan untuk membuat sebuah kebenaran absolut tersingkir dan digantikan dengan kebenaran-kebenaran alternatif yang tidak memiliki pegangan. Untuk itu, Sokrates membuat sebuah metode untuk menemukan sebuah kebenaran yang lebih absolut, lebih terbuka untuk kebenaran-kebenaran baru, lebih terbuka terhadap sumber-sumber pengetahuan yang baru. Yang pertama, Sokrates ingin memperkenalkan tentang meotika tekne atau teknik meotika, teknik melahirkan kebenaran. Bagaimana memfasilitasi lahirnya ide-ide cerdas dengan cara berdiskusi dengan midwife intelektual atau mitra bicara dengan pertanyaan-pertanyaan yang terstruktur. Nanti kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat Socratic question, membuat pertanyaan-pertanyaan struktur. Bukan pertanyaan tertutup, ya atau tidak, benar atau salah, tapi pertanyaan terbuka yang membuat orang berpikir perspektifnya untuk memahami kebenaran. Meotika tekne adalah sebuah metode yang dipelajari Sokrates pada saat dia bertemu dan berkenalan dengan pekerjaan ibunya, yaitu profesinya adalah seorang bidan. Dia tahu bahwa ketika melahirkan seorang bayi, itu merupakan sebuah proses yang menyakitkan, proses yang mengorbankan entitas diri seorang manusia. Tapi ketika bayi itu lahir, kebahagiaan, sukacita dirasakan oleh seluruh isi keluarga. Jadi, meotika tekne ini adalah sebuah metode melahirkan kebenaran yang dikembangkan oleh Sokrates berdasarkan apa yang dikerjakan oleh ibunya. Kita ingatkan kembali, tujuan dari manusia hidup menurut Sokrates adalah memperoleh kebahagiaan, dan cara untuk mendapatkan kebahagiaan hanya dengan cara memperoleh pengetahuan. Untuk itu, manusia harus terus mencari tahu esensi dari sebuah pengetahuan untuk mendapatkan kebahagiaan. Metode yang digunakan adalah metode bertanya yang dikenal dengan Socratic question. Pertanyaan terstruktur, sistematis untuk melahirkan jawaban-jawaban dari berbagai perspektif yang menguji sebuah esensi kebenaran. Sehingga suatu saat, pada saat ujung dari dialektika tersebut, kita mendapatkan sebuah esensi dari sebuah kebenaran dari sebuah konsep atau definisi. Ungkapan yang terkenal dari Sokrates adalah satu-satu yang aku ketahui adalah bahwa aku tidak tahu apa-apa. Apa itu? Itu yang dinamakan sebagai ironi Sokrates. Nanti kita akan mempelajari. Oke, ini meotiks tekne. Meotiks tekne adalah sebuah seni kebidanan yang berasal dari profesi ibu Sokrates yang dikembangkan, diambil oleh Sokrates menjadi sebuah seni untuk melahirkan sebuah kebenaran yang absolut. Inti dari teknik ini adalah membawa teman bicara atau midwife intelektual kita, rekan bicara kita, ke dalam pemahaman yang mendalam tentang sesuatu, konsep atau definisi. Dengan demikian, bukan kita yang akan memberi kesimpulan dari sebuah konsep atau definisi tersebut, tapi lawan bicara kita yang akan sampai pada sebuah kebenaran, pemahaman yang tepat tentang sebuah konsep atau definisi. Jadi, sebagai lawan bicara, kita tidak mengarahkan dia untuk menemukan kebenaran lalu kita memberi kesimpulan, tapi kita mengarahkan dia untuk melahirkan sebuah kesimpulan sendiri, dan dia yang akan mengangkat kesimpulan. Nah, inilah metode meotik tekne atau seni kebidanan untuk melahirkan sebuah ide kebenaran. Yang kedua, metode yang kedua yang terkenal adalah Socratic ironi. Ironi adalah, kalau dalam sastra, ironi adalah sesuatu yang tidak literal, adalah apa yang dikatakan dengan apa yang dimaksudkan. Jadi, wajah kita menunjukkan bahwa kita sedang sedih, tapi kata-kata kita melantunkan kata-kata yang
kebahagiaan. Itu ironi. Ironi adalah esensinya kita lagi sedih, tapi yang kita ungkapkan lewat narasi kita adalah kebahagiaan. Itu ironi. Nah, menurut Socrates, ironi juga harus digunakan dalam metode Socrates. Ironi Socrates adalah sikap pura-pura atau menganggap diri belum mengetahui apa-apa. Nah, ini dilakukan oleh Socrates dalam memperoleh pengetahuan dengan pendekatan andragogi. Mengapa dia harus pura-pura? Karena dia memahami pembelajar atau murid-muridnya adalah orang yang memiliki pengetahuan, memiliki perspektif, memiliki cara pandang, memiliki point of view. Untuk itu, mereka memiliki kecerdasan dan kepintaran untuk melahirkan sebuah pengetahuan yang sahih. Dengan demikian, pada saat kita menerapkan pendekatan Sokratik dalam andragogi, sebagai dosen, sebagai fasilitator, sebagai midwife intelektual, kita harus pura-pura menganggap diri kita bodoh, tidak tahu apa-apa. Socrates mengatakan bahwa dia adalah penanya yang bodoh, ya, seorang penanya yang bodoh. Mengapa ini bisa terjadi? Karena ada peristiwa menarik dalam kehidupan Socrates. Waktu suatu saat dia ditemui oleh seorang temannya, lalu temannya mengatakan, Socrates, kami beberapa orang-orang bijaksana di Yunani ini pergi ke Oracle Delphi, sebuah perempuan yang bisa meramalkan, katanya bisa berhubungan dengan dewa dan bisa meramalkan tentang sesuatu bagi masyarakat Yunani. Lalu kami bertanya ke Oracle Delphi ini, siapakah orang paling cerdas, paling bijak di dunia ini? Lalu Oracle Delphi mengatakan ada satu orang, yaitu Socrates. Maka kami datang mengatakan bahwa hebat, kamu merupakan orang yang paling bijak, paling cerdas di muka bumi ini. Waktu Socrates mendapatkan informasi ini, dia bertanya kepada dirinya, siapakah dia? Apakah dia memang orang yang paling bijak? Lalu berikutnya, untuk menguji bahwa Oracle Delphi ini salah, dia pergi ke orang-orang yang paling pintar di Yunani kuno. Lalu dia bercakap-cakap tentang apa itu kebajikan, apa itu kebenaran, apa itu keadilan. Lalu para orang pintar ini berupaya menjelaskan tentang kebajikan, kebenaran, keadilan berdasarkan kepintaran mereka. Lalu Socrates menggunakan pendekatan ironi ini untuk menguji apakah mereka betul memahami definisi dan konsep yang mereka utarakan. Pada akhirnya, dengan pertanyaan-pertanyaan Socrates, mereka memahami mereka tidak tahu apa-apa tentang kebenaran, kebajikan, bahkan keadilan itu. Nah, inilah ironi Socrates. Bagaimana kita merendahkan kecerdasan kita sebagai upaya untuk memahami sesuatu. Ini dinamakan sebagai Socratic ironi. Memang pada saat kita menerapkan ini kadang-kadang menjengkelkan. Karena apa? Mahasiswa kita, anak-anak sekitar kita, murid-murid kita, pembelajar kita kadang-kadang menganggap, loh, kami datang ke dia karena dia diasumsikan sebagai orang yang pintar, orang yang sudah belajar lebih dahulu. Tapi mengapa metode yang digunakan adalah metode bertanya? Seakan-akan menganggap dirinya bodoh, tidak tahu apa-apa. Hal ini yang membuat akhirnya para pembelajar, mahasiswa kita, mau untuk belajar lebih keras. Mau untuk mencari tahu, buka buku, buka Google, buka YouTube, segala hal mereka buka untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dibuat oleh seseorang yang pura-pura bodoh tersebut. Tujuannya adalah untuk apa? Mendapatkan kekayaan perspektif untuk memahami sebuah esensi kebenaran, esensi keadilan, esensi kebajikan, esensi sebuah konsep dan definisi. Inilah Socratic ironi. Bagaimana seorang berupaya merendahkan kecerdasannya untuk memperoleh kebenaran yang absolut. Yang ketiga adalah metode yang digunakan oleh Socrates pada pendekatan andragogi adalah elekus. Elekus ini bahasa Yunani yang berasal dari elekis. Kalau Aristoteles mengartikannya sebagai argumentasi, teknik argumentasi. Tapi Socrates mengartikannya lebih dalam. Elekus adalah sebuah proses mempertanyakan untuk menguji kepastian, konsistensi, dan kredibilitas dari apa yang dikatakan dari midwife intelektual. Itu elekus. Jadi yang pertama berusaha melahirkan kebenaran, dialektika, metetika. Yang kedua
ironi, kita harus pura-pura bodoh. Supaya apa? Orang mau berdialektika dengan kita, orang mau mengungkapkan perspektif dia tentang sebuah kebenaran. Yang ketiga adalah elekus. Kita menggunakan teknik argumentasi untuk menguji kepastian, konsistensi, kredibilitas dari sebuah definisi dan konsep yang diungkapkan oleh midwife intelektual kita atau kawan dialektika kita. Tujuan dari elekus menurut Richard Robinson adalah untuk membangun manusia dari tidur dogmatisnya, sehingga mereka menjadi keingintahuan intelektual yang asli. Artinya apa? Selama ini kita sudah tahu 1 tambah 1 2. Lalu ini kita ajarkan ke orang berikutnya, orang kedua, orang ketiga, orang keempat, tanpa memahami mengapa angka 1 ditambah angka 1 itu 2. Kita hanya menggunakan perspektif yang berbeda. Kita menggantikan bebek, ayam, telur, apel. Apel 1 ditambah apel 1, 2. Tapi kita tidak memahami logika matematika di balik itu. Nah, dengan elekus kita berupaya mencari tahu intelektual asli dari rumus 1 tambah 1, 2 itu. Nah, jadi ini metode yang dikembangkan oleh Socrates. Model ini dalam bentuk yang paling sederhana dapat dibuat skesa sebagai berikut. Misalnya, Socrates memberikan salah satu lawan bicaranya mengajukan definisi sebuah konsep. Setelah itu Socrates akan mengintegrasikan lawan bicara tersebut ke titik di mana yang terakhir harus mengakui bahwa definisi tersebut atau konsep tersebut berdasarkan pemahamannya itu salah. Dan ternyata bahwa dia belum tahu konsep itu yang sebenarnya. Jadi elekus adalah proses pengujian yang mengarahkan bahwa suatu saat orang tersebut sebenarnya belum memahami konsep itu secara komprehensif, tapi dia sering mengatakan sehari-hari. Nah, ini sering terjadi di sekitar kita. Kadang-kadang kita menggunakan banyak konsep yang sebenarnya kita tidak paham, tapi karena konsep itu viral, sering kita nonton di televisi, di diskusi, di debat, bahkan digunakan oleh para dosen di muka kelas, lalu kita menggunakan konsep itu tanpa memahami. Dengan elekus, ini mengajak kepada kita untuk menguji pemahaman kita tentang konsep tersebut, sehingga kita bisa mengartikan konsep ini dengan perspektif, contoh, atau pengalaman yang berbeda. Gitu. Ini 3 pendekatan metode Sokratik dalam pendidikan orang dewasa yang dikembangkan oleh Socrates pada masa Yunani kuno. Nah, karya-karya ini dapat dilihat dalam Phaedonya Plato, Apologia Plato, dan yang menggambarkan tentang Sokrates, dan di Republiknya Plato juga. Dia menuliskan tentang bagaimana Socrates berdialektika dengan murid-muridnya. Nah, pada pengembangan berikutnya, pendekatan Socrates ini berkembang pada pendidikan pedagogi. Tadi andragogi, ini pedagogi. Bagaimana pendekatan Socratic method diterapkan pada pendidikan pedagogi? Ini sudah diterapkan di belahan dunia barat, Eropa, dan Amerika. Dia diberi nama oleh oleh Plato ya. Jadi kalau Socrates yang mengembangkan tadi meutika, elekus, lalu ironi, lalu Plato mengembangkan berdasarkan pengamatan dia terhadap pengajaran yang diberikan oleh Socrates, dia mengembangkan namanya Socrates Cycle atau lingkaran Socrates, atau dikenal juga di Amerika Serikat dengan seminar Socrates. Ini merupakan pendekatan pedagogi berdasarkan metode Socrates dengan menggunakan pendekatan dialogis untuk memahami informasi dalam sebuah teks. Jadi dia pedagogis, para pembelajar diberikan sebuah teks yang sama, lalu duduk melingkar, lalu kita berdiskusi dengan menggunakan Socratic question dengan diskusi Socrates. Ingat, 3 metode Socrates yang tadi, meutika untuk melahirkan kebenaran, yang kedua elekus, teknik berargumentasi, dan ironi ini tetap diterapkan dalam Socratic Cycle. Tujuan dari kegiatan ini adalah mengajak peserta untuk bersinergi membangun sebuah makna dan sampai pada sebuah jawaban. Bukan oleh 1 atau 2 siswa atau kelompok tok, namun makna itu dimaknai oleh seluruh anggota seminar berdasarkan perspektif masing-masing. Itu tujuan dari Socratic Cycle. Prosedurnya yang digunakan untuk
prosedur sistematis yang digunakan untuk memeriksa teks melalui pertanyaan dan jawaban yang didasarkan pada keyakinan bahwa semua pengetahuan baru terhubung dengan pengetahuan sebelumnya. Jadi jika seseorang memberikan pertanyaan, ada asumsi, ada point of view di balik pertanyaan tersebut. Nah, pertanyaan ini bisa diuji sebelum memberikan jawaban. Nah, ini tujuannya adalah supaya kita memahami bagaimana si penanya memahami teks yang telah dibaca secara sama-sama. Jadi, Socratic Cycle bukanlah sebuah konteks debat, tapi sebuah dialektika yang menangkap berbagai perspektif yang di dalamnya ada elekus, proses berargumentasi. Tapi ingat, proses berargumentasi bukanlah sebuah debat untuk memenangkan sebuah pendapat. Saya katakan lagi, bukan sebuah debat untuk memenangkan sebuah pendapat. Karena kita belajar metode Socrates untuk menghindarkan kita dari pengetahuan dogmatis. Apa yang kita telah yakini benar, maka dia menjadi sebuah kebenaran. Jadi dalam berdiskusi kita akan memperjuangkan kebenaran kita itu adalah yang paling benar. Bukan untuk itu, tapi melahirkan kebenaran yang absolut, yang lebih sahih. Itu. Jadi Socratic Cycle bukanlah sebuah debat, tapi sebuah dialektika yang bersifat terbuka. Nah, prosesnya bagaimana? Pertama, siswa atau mahasiswa atau para pembelajar diberikan sebuah teks yang sama. Teks ini seperti apa nanti saya akan beritahu di depan. Dia sifatnya lebih terbuka, bisa ditangkap oleh berbagai perspektif. Itu. Setelah mereka membaca satu hari sebelumnya atau satu minggu sebelumnya, lalu mereka kumpul di kelas atau di ruang yang lebih besar, lalu guru atau dosen memberikan pedoman bagaimana cara berkomunikasi secara efektif selama seminar Socrates atau cycle Socrates ini diterapkan. Gitu. Setelah itu guru memberi pertanyaan awal. Pertanyaan awal ini harus menggunakan Socratic method, Socratic question, sifatnya lebih terbuka. Misalnya saya bertanya tentang apakah keadilan itu yang ditulis dalam buku itu sudah tepat. Itu contoh pertanyaan awalnya yang sifat terbuka. Setelah itu dia membiarkan para siswa di lingkaran pertama, lingkaran dalam, inner cycle, itu berdiskusi lebih awal. Mereka menjawab pertanyaan ini atau menguji asumsi di balik pertanyaan ini dengan pemahaman mereka masing-masing, hingga mereka menemukan sebuah kesimpulan dengan berbagai perspektif yang berbeda. Mengapa perspektifnya berbeda? Karena mereka berangkat dari pengalaman yang berbeda-beda. Itu. Lamanya proses ini bervariasi, bisa 1 jam, bisa 30 menit, berdasarkan sinergitas diskusi di inner cycle. Setelah itu, outer cycle, lingkaran luar, yang dari sebelumnya menjadi pengamat itu, bertanya ke inner cycle tentang proses yang mereka lakukan dan kesimpulan yang mereka ambil. Lalu dialektika antara outer dan inner cycle. Nah, setelah seminar, tiap mahasiswa itu menuliskan hasil refleksi tentang bagaimana cara mereka berbicara, apakah sudah dipahami oleh lawan bicara mereka, penggunaan diksi, penggunaan kata-kata, substansi dalam kata-kata itu, apakah dia eksplisit atau implisit, sehingga mudah dicerna. Nah, ini mereka tulis dalam bentuk refleksi. Lalu refleksi berikutnya pemahaman mereka tentang konsep dan konten dari teks tersebut. Setelah itu, berikan tugas mandiri ke para mahasiswa untuk dikumpulkan pada hari berikutnya tentang apa makna yang didapatkan dari buku tersebut. Makna ini akan lebih kaya karena apa? Mereka telah mengamati proses dalam Socratic Cycle. Itu. Jadi ini prosesnya. Pedomannya yang harus diberitahu oleh guru atau dosen atau fasilitator dalam Socratic Cycle ini adalah tiap mahasiswa harus diberikan kesempatan untuk berpikir sendiri dan berbicara. Khususnya yang di inner cycle harus berbicara. Apa yang mereka pikirkan. Biasa dalam kelas saya bilang, kalian bisa berbicara kalau memang agak sulit dalam dialek Indonesia, dalam bahasa Indonesia baku, bisalah pakai dialek menggunakan logat ya, pakai bahasa Indonesia tapi logatnya berdasarkan kultur kalian. Gitu. Tujuannya adalah agar mereka bisa berangkat dari perspektif mereka memahami konteks atau teks dalam bacaan tersebut.
Yang ketiga, harus ketika berbicara harus menggunakan nama, sehingga para authors atau pengawas di belakang bisa memahami perspektif dari tiap-tiap orang yang berbicara. Dan kita juga saling menghargai tiap orang yang menuangkan ide dalam berbicara ini. Hanya satu orang yang berbicara pada satu waktu. Artinya, jika satu orang berbicara, yang lainnya diam. Jika Anda mau interupsi pembicaraannya dia, tunggu sampai dia selesai berbicara. Tidak ada satupun jawaban yang benar dan berakhir pada kesimpulan, karena pada akhirnya semua kebenaran itu akan diambil sendiri-sendiri oleh tiap mahasiswa. Diskusinya harus berbasis teks yang dibaca. Ini untuk apa? Melatih para mahasiswa untuk belajar bertanya dan belajar berargumentasi. Belajar untuk memimpin diri mereka untuk berpikir secara kritis apa yang terjadi di dalam kepala mereka dan bagaimana mereka mengungkapkannya. Dan yang ketiga adalah bagaimana memahami orang lain yang sedang berbicara atau mengungkapkan sebuah ide. Nah, bentuk cycle-nya seperti ini. Ada yang mengatakan ini yang bentuknya, yang di dalam tuh inner cycle, yang belakangnya outer cycle. Inner cycle pada fase pertama diberi waktu untuk bicara pertama. Mereka mengungkapkan, mereka berdialektika. Setelah mereka sampai pada kesimpulan yang sama tapi dalam perspektif yang berbeda, lalu outer cycle yang dari tadi menonton ini menceritakan tentang proses dan bisa mempertanyakan ke inner cycle tentang teks atau hasil diskusi yang mereka telah lakukan. Gitu. Nah, ini Socratic cycle pola yang satu. Pola yang kedua yang sering mereka gunakan juga ini, pilot dan copilot. Jadi lingkaran dua itu copilot, mereka tidak berbicara, tapi mereka memberikan informasi kepada pilot yang di depannya. Jadi pada saat berdialektika, informasi itu tidak hanya dipikirkan oleh satu orang, tapi dipikirkan oleh 3 orang, tapi hanya satu pembicara. Gitu. Jadi copilotnya nanti tinggal diputar. Fase 2 ganti copilot 1 di depan, fase 3 ganti copilot 3 di depan. Jadi kalau mau dibilang ada 3 orang, 1 pilot, 2 copilot, saling tukar selama 3 fase. Gitu. Tugas akhirnya adalah mereka harus buat refleksi bagaimana tentang kemampuan mereka dalam berbicara. Apakah orang dapat memahami apa yang mereka pikirkan, ataukah orang memahami kata-kata yang mereka katakan. Nah, ini untuk melatih mereka untuk critical speaking. Tapi di sisi lain, tugas yang kedua yang akan mereka kerjakan di rumah adalah melatih mereka untuk berpikir kritis, memahami situasi yang terjadi pada saat diskusi di dalam cycle tersebut. Nah, Socratic cycle ini berkembang dan dituliskan di tulisannya Republiknya Plato, ya, buku Republiknya Plato. Nah, teks seperti apakah yang dibaca oleh para siswa, para murid atau pembelajar? Teks yang dibaca adalah harus memiliki kekayaan ide. Apapun konsepnya itu, misalnya satu konsep, tapi dia harus memiliki kekayaan ide dari berbagai perspektif, terbuka dan tidak terlalu jauh dari tingkat intelektual mahasiswa. Artinya jangan terlalu tinggi idenya. Kita bisa memberikan ide tentang evolusi, tapi ide tentang evolusi ini bisa dilihat dari berbagai perspektif, termasuk perspektif agama, perspektif pendidikan, perspektif hukum, dan yang lain-lainnya. Itu bisa diberikan. Jadi buku atau bacaan paper yang kita berikan harus memiliki kekayaan ide. Yang kedua, tingkat intelektualitasnya tidak terlalu jauh dari intelektualitas mahasiswa. Tujuannya adalah supaya mereka mudah memahami diksi atau kata-kata yang ada di dalam teks tersebut. Nah, dalam lingkaran Socrates ada 3 bentuk pertanyaan yang dia akan mengalir secara natural saja pada saat diskusi. Pertanyaan pembuka yang diberikan oleh dosen, guru, atau fasilitator. Itu hanya satu pertanyaan yang sifatnya terbuka. Lalu setelah itu digeluti oleh inner cycle atau pilot, ya, para pilot. Yang kedua, pertanyaan panduan yang muncul oleh para
mahasiswa atau pembelajar pada saat mereka berdialektika. Tujuannya adalah untuk memperdalam, untuk menguji akurasi dari setiap definisi atau konsep yang diutarakan. Dan ketiga adalah pertanyaan penutup. Pertanyaannya diarahkan agar mahasiswa, siswa, dan pembelajar bisa merangkum sendiri pemikirannya berdasarkan satu konsep yang diberikan di awal di pertanyaan pembuka tersebut. Jadi biasa ada 3 pertanyaan yang mengalir secara natural dalam Socratic cycle tersebut. Pada umumnya, kalau kita lihat langkah-langkah baik di andragogi maupun pedagogi, Socrates ingin mengajak para pembelajar untuk melahirkan sebuah pengetahuan. Karena dengan mengetahuilah, mereka dapat mengembangkan sebuah teknologi. Dengan mengetahuilah, mereka dapat mengembangkan diri mereka. Ada 4 langkah dalam Socratic discussion. Pertama, anotasi teks, yaitu teks dibaca dan dipahami oleh para murid, para siswa. Lalu mereka menyiapkan pertanyaan dari awal pada selesai mereka membaca. Yang kedua, persiapan diskusi. Pedoman diskusi dipaparkan oleh para dosen. Yang ketiga, melakukan diskusi dalam bentuk lingkaran, lalu memperhatikan pedoman. Jangan banyak orang berbicara, hanya 1 orang dalam 1 waktu. Yang ketiga adalah semua orang diminta untuk berefleksi dari proses yang dilaksanakan. Karakteristik dari metode Socratic, pertama, dialektika. Walaupun ada perdebatan, para filsuf mengatakan bahwa Socratic itu bukan dialektika. Socratic itu sebuah tanya jawab yang mendalam. Ya. Jadi dialektika yang dimaksud oleh Socrates adalah sebuah dialog yang mendalam untuk menguji sebuah konsep. Jadi ini bukan dialektika hanya basa-basi tok, tapi sebuah proses untuk menguji sebuah definisi atau sebuah konsep. Dan sifatnya dia terbuka, dialektika ini. Mengapa terbuka? Agar tidak muncul arogansi, egosentris atau sosiosentris. Tidak muncul dogmatis yang diperjuangkan sebegitu tajam. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam bentuk percakapan lisan, tapi berangkat dari sebuah pemikiran yang mendalam di dalam otak kita. Yang ketiga, sifatnya tentatif. Mengapa tentatif? Karena pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada saat metode Socrates diterapkan ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya sementara untuk mengungkapkan kedalaman dari sebuah kebenaran, kedalaman dari sebuah perspektif, kedalaman dari sebuah esensi konsep. Ya. Yang keempat adalah sifatnya empiris, berangkat dari perspektif tiap pembelajar, untuk itu berangkat dari pengalaman tiap pembelajar, dan sifatnya induktif, dari bawah ke atas. Sehingga pengalaman tiap pembelajar ini walaupun bahasanya berbeda-beda, point of view-nya berbeda-beda, tapi akan berujung pada sebuah konsep yang sifatnya universal, bisa dipahami oleh seluruh mahasiswa. Dan sifatnya konsepsional, menguji sebuah konsep yang masih rapuh definisi, masih rapuh pemahaman dan pengertiannya. Richard Paul dan Linda Elder dari Sonoma University mengembangkan metode Socratic ini menjadi 2. Socratic discussion dan Socratic question. Socratic discussion dia menggunakan andragogi yang tadi di depan. Dan untuk murid-murid di tingkat SMP, SMA dia menggunakan pedagogi, cycle Socratic ya. Tapi untuk yang mahasiswa dia menggunakan andragogi tadi, menggunakan ironi Socrates. Sang dosen menganggap dirinya bodoh lalu bertanya kepada mahasiswa. Yang kedua dikembangkan juga oleh Richard Paul dan Linda Elder adalah Socratic question, yaitu bagaimana mereka membahas berbagai jenis pertanyaan yang bisa dilakukan pada saat dialektika Socratic ataupun pada saat Socratic cycle itu diterapkan. Ada pertanyaan-pertanyaan yang memberi arah atau mengembangkan sebuah ide dalam berpikir. Nah, tujuan dari Socratic question dan Socratic discussion ini adalah menguji standar intelektualitas
dan elemen bernalar dari tiap orang yang hadir dalam cycle Sokratik atau dalam dialektika tersebut. Di materi yang berbeda sudah diberitahukan apa itu standar intelektual. Standar intelektual terkait kejelasan, clarity, akurasi, ketepatan, relevansi, kedalaman, keluasan logika, signifikasi dan keadilan. Sedangkan elemen bernalar itu terkaitkan dengan kemampuan ekspresi dari intelektualitas yang terjadi di kepala kita dalam bentuk tujuan, pertanyaan, sudut pandang, informasi, kesimpulan, konsep, implikasi, asumsi. Kedua ini saling berhubungan dalam aktivitas manusia. Apa yang terjadi dalam otak kita sering tampak di dalam ekspresi intelektual kita. Dalam otak kita standar intelektual bekerja, tapi ekspresinya elemen bernalar yang bekerja. Nah, ini 7 tipe pertanyaan Sokratik yang dikembangkan oleh Richard Powell dan Linda Elder. Tipe pertama adalah mempertanyakan tentang pertanyaan atau masalah yang lagi dicuatkan dalam teks tersebut. Mengapa pertanyaan ini penting? Mengapa keadilan itu penting? Mengapa manusia harus memikirkan keadilan? Mengapa kita tidak harus membiarkan alam semesta ini natural? Hukum yang kuat, yang menang kompetisi, yang bertahan. Mengapa? Mengapa kita harus berbicara tentang keadilan? Apa itu adil? Apakah pertanyaan ini mudah atau sulit ketika kita masuk pada perspektif seperti itu? Dalam dunia yang natural, apakah keadilan itu penting untuk dipertanyakan? Nah, ini dalam cycle Socrates biasa pertanyaan ini muncul. Jika ada pertanyaan, apa itu keadilan? Lalu ada mahasiswa yang lain tanya, mengapa kita mempertanyakan keadilan? Mengapa kita tidak biarkan kehidupan ini natural saja? Bukankah ketika ada yang mati dan ada yang lahir, itu sudah adil? Nah, ini tipe yang pertama ya. Pertanyakan tentang pertanyaan atau masalah yang dicuatkan. Kenapa kamu berpikir begitu? Cari tahu point of view dia. Asumsi apa yang dapat kita buat berdasarkan pertanyaan ini? Apakah pertanyaan ini mengarah kepada masalah penting lainnya? Apa poin inti dari pertanyaan ini? Jadi Richard Powell dan Linda Elder mengungkapkan bahwa ketika seseorang memberikan pertanyaan, coba pertanyakan, pahami point of view, pahami asumsi, pahami proses berpikir di balik pertanyaan tersebut. Itu tipe pertanyaan pertama. Tipe pertanyaan kedua adalah mempertanyakan asumsi. Ketika seseorang menjawab sebuah pertanyaan dengan asumsi, mengapa Anda berasumsi demikian? Apa yang bisa mengganti asumsi tersebut? Nampaknya Anda berasumsi seperti A, B, C, D. Ini untuk menguji kembali apakah asumsinya kita paham atau tidak. Apakah saya telah memahami poin Anda dengan tepat? Jadi mempertanyakan asumsi yang dicuatkan seseorang. Tipe pertanyaan yang ketiga adalah mempertanyakan tentang asal atau sumber pertanyaan. Apakah ide ini Anda dengar dari tempat lain? Karena biasa kita pun hanya mencuatkan sebuah ide tapi tidak tahu bacanya dari mana, dengarnya dari mana. Lalu kita mengatakan ini ide original saya. Ini tidak kritis juga. Maka Richard Powell dan Linda Elder mengatakan ada pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada dari mana asal pertanyaan itu, dari mana asal ide itu. Apakah Anda selalu merasa seperti ini jika berhadapan dengan konsep tersebut? Apakah pendapat Anda dipengaruhi oleh orang lain ataukah sesuatu yang Anda baca di tempat lain? Dari mana Anda mendapatkan ide ini? Apakah dari film ataukah dari pengalaman belajar bersama orang tua ataukah pengalaman kuliah di kampus? Apa yang menyebabkan Anda merasa seperti itu? Ini mempertanyakan tentang sumber pertanyaan, asal asumsi. Tipe pertanyaan yang keempat adalah mempertanyakan alasan atau bukti yang diberikan pada saat asumsi itu diberikan pembuktian oleh orang yang melakukan asumsi. Bisakah Anda berikan contoh yang lain? Contoh yang kita bisa pahami secara sederhana. Menurut Anda, mengapa contoh Anda itu benar atau pengalaman Anda itu benar? Informasi apa lagi yang dibutuhkan atau ditambahkan sehingga dia menjadi bukti yang sahih mendukung asumsi Anda dan menjadi sebuah kesimpulan?
Bisakah Anda menjelaskan alasan Anda, sesuatu yang berasal dari pemikiran Anda sebelumnya? Alasan apa yang membawa Anda pada kesimpulan itu? Apakah ada alasan untuk meragukan bukti itu? Misalnya metodenya yang salah, metodenya yang tidak tepat, reliabilitas dan akurasi metode. Apa yang membuat Anda yakin akan hal itu? Dengan bukti itu, maka asumsi Anda menjadi sebuah kesimpulan yang sahih. Mempertanyakan pembuktian, mempertanyakan eksperimen, mempertanyakan hasil pengalaman yang dijadikan sebagai alat bukti untuk melahirkan sebuah kesimpulan. Yang kelima adalah pertanyaan klarifikasi. Ini hanya untuk menguji kembali konsistensi dari jawaban, konsistensi dari pertanyaan, konsistensi dari pernyataan tiap mahasiswa. Apa maksudmu dengan kamu katakan ini? Mengapa Anda bilang begitu? Bisakah Anda mengatakan dengan cara yang lain atau memberi contoh yang lain? Bisakah Anda, teori evolusi ini Anda memberi contoh dalam pendekatan pendidikan? Seperti itu. Menurut Anda, apa masalah utamanya? Bisakah Anda memberikan kami contoh yang lebih sederhana? Bisakah Anda memberikan kami contoh dari kehidupan di sekitar kami? Atau siklus di sekitar kami? Atau benda-benda di sekitar kita? Bisakah Anda menjelaskan lebih jauh? Apa kaitannya dengan topik diskusi ini? Jadi, tujuan dari pertanyaan ini hanya untuk menguji kembali jawaban, menguji kembali asumsi, menguji kembali kesimpulan, menguji kembali pertanyaan yang telah dibuat, yang muncul pada saat dialektika terjadi. Pertanyaan ke-6 adalah pertanyaan terkait implikasi, konsekuensi, akibat dari kesimpulan yang dibuat berdasarkan proses yang terjadi dalam diskusi tersebut. Apa dampaknya kalau kita mengambil kesimpulan demikian? Apakah ini benar-benar terjadi ataukah mungkin terjadi? Ya, biasa ya. Apakah ketika kita membaca beberapa buku dari luar tentang Indonesia kapan berakhir, apakah ini akan terjadi ataukah mungkin terjadi implikasinya? Apa alternatif lain berdasarkan kesimpulan ini? Apakah alternatifnya selalu positif ataukah ada alternatif negatif yang bisa terjadi ketika kita berakhir pada sebuah kesimpulan yang kita anggap sebuah kebenaran yang sahih? Apa yang Anda maksudkan dengan itu? Jika itu terjadi, apalagi akan terjadi? Dan mengapa dia harus terjadi? Ini mempertanyakan implikasi dan konsekuensi yang merupakan tahap setelah kesimpulan dalam sebuah diskusi ada. Dan yang terakhir adalah mempertanyakan tentang point of view dari para pembelajar pada saat berdiskusi dengan menggunakan metode Sokratis. Point of view, misalnya pertanyaannya adalah bagaimana kelompok orang lain menanggapi pertanyaan ini. Kalau misalnya dari kaum minoritas menanggapi pertanyaan ini bagaimana? Bagaimana kaum mayoritas? Kalau kaum luar Jawa menanggapi pertanyaan ini seperti bagaimana? Kalau gender dari perempuan menanggapi pertanyaan ini seperti bagaimana? Melihat dari sudut pandang yang lain. Bagaimana Anda menjawab keberatan yang mungkin ada terkait dengan pembuktian Anda, terkait dengan asumsi Anda, terkait dengan kesimpulan Anda. Apa yang dipikirkan seseorang yang percaya pada kesimpulan ini? Apa alternatif lainnya? Apa gagasan Einstein dan gagasan Dawkins sama? Apakah gagasan si A dan si B sama? Apakah gagasan Profesor A dan Profesor B sama? Ataukah berbeda tentang sebuah konsep? Jadi mempertimbangkan sudut pandang yang lain. Kalau dalam Socratic Cycle, 7 pertanyaan ini akan terjadi secara natural. Karena apa? Kadangkala ada mahasiswa yang mempertanyakan point of view di balik pertanyaan. Mengapa kamu tanyakan itu? Apakah kamu jengkel dengan saya? Itu terjadi secara natural. Itulah bagian dari menerapkan tipe Socratic question dalam Socratic method. Ya. Terakhir, metode Socrates merupakan metode dalam mencari kebenaran dengan mempertimbangkan berbagai point of view dan tidak terjebak pada satu kebenaran. Saya ingatkan kembali, Socrates berupaya memperkenalkan yang namanya kebenaran universal,
Yang mana menurut kaum sofis, kebenaran universal itu tidak ada. Karena yang ada adalah kebenaran alternatif dan semuanya benar. Metode Sokrates ini untuk menjelaskan bahwa kebenaran universal itu ada, walaupun dalam perspektif, contoh, dan pengalaman yang berbeda-beda. Tapi kebenaran tetap sifatnya absolut, sahih, dan dapat dipegang esensinya. Ini pertanyaan reflektif untuk Bapak dan Ibu yang bisa dikumpulkan kerja dalam waktu 1 hari, 2 hari setelah mendapatkan materi video ini dan baca materi lainnya dalam bentuk PDF yang kami kirimkan, bisa menjawab pertanyaan reflektif ini. Pertanyaan pertama, mengapa metode Sokrates bisa mengabaikan egosentrik dan sosiosentrisme dalam memahami kebenaran? Ingat, Sokrates mengabaikan kebenaran tunggal yang dimiliki oleh kaum sofis, bahwa ketika saya bisa berargumentasi, maka semua bisa saya jadikan sebuah kebenaran. Sangat sofistik. Muncul dari egosentris dan sosiosentris. Mengapa Sokrates mengabaikan egosentris dan sosiosentris dalam memahami kebenaran? Pertanyaan yang kedua, kebenaran seperti apakah yang dapat diperoleh dengan metode Sokrates? Apakah kebenaran seperti 1 tambah 1 sama dengan 2? Ataukah kebenaran kekayaan perspektif, makna dari keadilan? Ataukah kebenaran bentuk lain? Silakan belajar, pahami metode Sokrates. Ini bisa diterapkan di kelas dalam berbagai bentuk dialektika. Tapi Sokrates ingin menekankan bahwa melahirkan sebuah kebenaran itu bukan sesuatu yang mudah. Sesuatu yang membutuhkan dialektika yang terstruktur dan butuh sebuah pengorbanan, sehingga dia pun sangat dimusuhi oleh para musuh-musuhnya. Dan pada akhirnya Sokrates mati karena memperjuangkan yang dianggapnya sebagai sebuah kebenaran. Oke, terima kasih atas waktu Bapak dan Ibu. Kiranya materi ini dapat berguna dan dapat kita terapkan di kelasnya kita, dan kita terus berefleksi untuk memahami kebenaran di sekitar kita. Terima kasih dan tetap jaga kesehatan. You're the star, baby, that's my plan.